Jalan menjadi wali Allah. Di berbagai waktu dan tempat serta tampilan, di mana saja, kita seringkali mendengar dan melihat informasi dan pembahasan tentang wali Allah. Siapa sesungguhnya yang dikatakan sebagai wali Allah? Wali. Kata serapan yang berasal dari kata berbahasa Arab yang dapat dimaknai sebagai yang diberi atau mendapat kepercayaan, atau bisa juga pelindung. Waliullah atau wali Allah adalah orang yang mendapat atau dikaruniai kepercayaan, sekaligus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dan hadis, terdapat keterangan yang jelas dan tegas tentang keberadaan wali Allah. Di antara keterangan tersebut adalah sebagai berikut. Sesungguhnya pada diri wali-wali Allah, tiada kekhawatiran atas mereka dan tiada pula mereka bersedih hati. Yaitu, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surah Yunus, ayat 62-63. Barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Al-Hadis. Bismillahirrohmanirrohim. Jalan menuju kewalian atau menjadi wali Allah adalah perjalanan spiritual yang panjang dan penuh tantangan, membutuhkan komitmen, kesabaran, dan ketekunan yang besar. Tidak ada satu jalan tunggal, tetapi berbagai pendekatan dan praktik yang dapat ditempuh. Berikut beberapa aspek penting dalam perjalanan ini. 1. Pengetahuan atau ilmu. Pemahaman akan ilmu dapat dilakukan dengan mempelajari Al-Quran dan hadis secara mendalam. Ini merupakan pondasi utama. Langkah berikutnya adalah memahami ajaran Islam secara komprehensif, termasuk usul fikih, akidah, tauhid, ma'rifat dan tasawuf, sangat penting. Meskipun yang wajib dipahami dan diingat, bahwa pembagian ilmu tersebut adalah cabang, yang memiliki dahan, batang, dan akar yang sama. Mencari ilmu dari ulama. Belajar dari guru-guru spiritual, atau biasa disebut syaikh, mursyid yang terpercaya dan berilmu sangat dianjurkan. Mereka dapat membimbing dan mengarahkan perjalanan spiritual seseorang. 2. Amal atau praktik. Amal yang dilakukan oleh para penempuh jalan spiritual atau biasa juga dikenal dengan istilah salik, adalah dengan melaksanakan rukun Islam seperti mendirikan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat waktu, melaksanakan puasa sunnah dan wajib dengan penuh keikhlasan, menunaikan zakat harta dan fitrah sesuai ketentuan, menunaikan ibadah haji jika mampu, membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah dan berbagi kepada sesama dengan ikhlas. 3. Sifat atau akhlak. Sifat seorang penempuh jalan spiritual, diantaranya adalah selalu berkata jujur dan menghindari dusta, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan, memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk berpikir jernih, menyampaikan dakwah Islam dengan bijak dan santun. 4. Mujahadah, usaha keras. Mujahadah dilakukan dengan cara berjuang melawan hawa nafsu dan godaan syaitan, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup, istiqomah dalam menjalankan ibadah dan amalan kebaikan, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara nabi dan wali Allah yang telah disucikan, atau biasa dikenal dengan istilah tawasul. Perlu diingat, menjadi wali Allah bukanlah tujuan akhir,
Yang terpenting adalah selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Perjalanan ini membutuhkan bimbingan dari ulama tarikah atau ulama tasawuf dan juga introspeksi diri yang terus-menerus. Jangan terburu-buru, karena proses menuju kesempurnaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Siapa saja wali Allah? Menentukan siapa saja wali Allah adalah hal yang sulit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang mengetahui siapa saja hambanya yang mendapat gelar tersebut. Wali Allah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki tingkatan spiritual yang tinggi. Mereka adalah contoh teladan dalam keimanan, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, kita masih dapat menjejaki sosok wali Allah melalui ciri-ciri yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri wali Allah adalah sebagai berikut. Tegas terhadap orang kafir. Mereka tidak ragu untuk menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran. Sayang kepada sesama muslim. Mereka memiliki kasih sayang yang besar kepada sesama muslim dan selalu berusaha untuk membantu mereka. Berjihad dengan harta, jiwa, dan raga. Mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemampuan mereka. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Teguh imannya. Mereka memiliki iman yang kuat dan tidak mudah goyah. Siapa saja tokoh yang dapat dianggap wali Allah? Beberapa tokoh yang dapat dianggap sebagai wali Allah. Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki keimanan yang kuat. Para ulama besar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang luas dan mendalam. Para sufi. Mereka adalah orang-orang yang menekuni ilmu tasawuf dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk diingat. Tidak semua orang yang dianggap memiliki karomah atau kemampuan supranatural adalah wali Allah. Tidak semua orang yang berilmu agama adalah wali Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui siapa saja hambanya yang mendapat gelar wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah contoh teladan dalam keimanan dan ketakwaan. Kita semua dapat meneladani sifat-sifat mereka dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa contoh wali Allah di zaman sekarang? Menentukan siapa saja wali Allah di zaman sekarang adalah hal yang sulit, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dengan pasti siapa saja hambanya yang mendapat gelar tersebut. Penting untuk diingat. Tidak ada patokan pasti untuk menentukan siapa wali Allah di zaman sekarang. Banyak orang yang dianggap memiliki karomah atau kemampuan supranatural, tetapi tidak semua dari mereka adalah wali Allah. Fokus pada akhlak dan ketakwaan. Yang lebih penting adalah fokus pada akhlak dan ketakwaan seseorang. Jika seseorang memiliki akhlak yang mulia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, maka dia bisa menjadi contoh teladan bagi kita semua. Ada baiknya kita menghindari membuat klaim bahwa seseorang adalah wali Allah tanpa dasar yang kuat. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan fitnah.
Selain itu, hindari mencari-cari siapa wali Allah. Fokuslah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri sendiri. Jangan terpaku pada pencarian wali Allah, karena hal ini bisa mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kita tidak perlu terburu-buru untuk menentukan siapa saja wali Allah di zaman sekarang. Yang terpenting adalah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani sifat-sifat para wali Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Saran dari admin, fokuslah untuk memperbaiki diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Belajarlah dari para ulama yang terpercaya dan berilmu. Mereka dapat membimbing kita dalam perjalanan spiritual. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk dan hidayah. Minta agar kita dapat mengenal dan meneladani para wali Allah. Demikian pembahasan tentang bagaimana perjalanan untuk menjadi wali Allah, dan bagaimana seseorang yang dapat dikatakan sebagai wali Allah. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua tentang keberadaan wali Allah, orang-orang pilihan yang dikaruniakan kepercayaan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe serta hidupkan tanda notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Alhamdulillahirobbil alamin.